Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Kurniawan dengan NIM B1B122090. Di sini saya akan bercerita dikit mengenai perjalanan saya dan kelompok saya melakukan penelitian di Desa Sekernan, Muaro Jambi. Sedikit info untuk Desa Sekernan, yaitu desa yang terletak di Kecamatan Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 880 jiwa, terdiri dari 456 laki-laki dan 424 perempuan. Dan total ada 174 kepala keluarga. Desa ini menjalankan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proyek utama yang sedang dilaksanakan mencakup pembangunan GOR dengan luas 24 kali 17 meter. Dengan pembangunan lapangan, masyarakat diadakan untuk menentukan prioritas pembangunan yang meliputi pembangunan infrastruktur gedung, masalah dalam mencari tukang, dan pendanaan yang akan mendukung keberlangsungan pembangunan tersebut. Mayoritas penduduk tersebut bekerja sebagai petani dan peternak. Langsung saja, pada awalnya kami di sini mendapatkan kesulitan untuk menentukan waktu yang akan kami jalankan untuk ke desa tersebut. Tanggal 13 Mei 2000 bulan 5 di hari Rabu, kami akhirnya menentukan hasil dari diskusi kami, yaitu ke desa tersebut pada hari Senin bulan 5 kemarin. Tapi sayangnya pada saat itu tidak terdapat kepala desa dan sekretaris desa tersebut. Itu yang menjadi masalah bagi kami karena sulitnya mencari waktu yang tepat, dikarenakan jam kami yang tidak sama semua. Kadang bertumburan dengan MK lain yang juga ke lapangan seperti desa ini. Singkat cerita, kami mendapatkan di hari Senin minggu berikutnya. Pada saat kami ke desa tersebut, untungnya kepala desa tersebut sudah ada dan sekretarisnya sudah ada dan dapat diwawancarai. Kami di situ disambut dengan baik dan ramah oleh orang-orang desa tersebut. Kemudian kami langsung saja mewawancarai Pak Sekretaris Desa tersebut dan juga Kepala Desa tersebut mengenai apa saja pembangunan yang akan dilaksanakan pada desa tersebut. Singkat cerita, kami mendapatkan pembangunan yaitu GOR, yaitu gedung olahraga yang telah dibangun dari tahun 2024 dan kemungkinan akan rampung pada tahun 2026. Nah, pada tahun sebelumnya ini pada tahun sebelumnya memang sudah ada rencana untuk membangun GOR tersebut, bahkan dari tahun 2020. Tapi sayangnya karena di tahun 2020 itu memiliki banyak masalah seperti kurangnya anggaran, dan juga kalau nggak salah di tahun 2020 itu terjadinya COVID yang mengakibatkan kegagalan pembangunan di tahun tersebut. Akhirnya dilaksanakan pada tahun 2024 ini dan akan rampung pada tahun 2025. GOR tersebut memiliki anggaran yang tidak kecil, yaitu sebesar 500 juta rupiah, belum termasuk tanah. Jika ditambah tanah, yaitu kurang lebih 100-700 juta. Pembangunan itu berasal dari duit APBN dan APBDes desa tersebut, dan juga ada beberapa BUMDes membantu pembangunan tersebut. Kenapa desa itu memilih membangun GOR seperti itu? Dikarenakan tingginya tingkat antusias masyarakat karena memiliki di situ orangnya suka berolahraga. Terbukti dengan adanya 3 lahan kosong yang dijadikan lapangan sepak bola. Dan terlebih di desa itu sering dilaksanakannya turnamen olahraga seperti bola kaki, voli, dan juga badminton. Maka dengan itu diciptalah GOR tersebut untuk makin meramaikan olahraga tersebut, dan juga gedung yang bisa dipakai untuk keperluan yang lainnya. Tapi untuk membangun gedung tersebut ada juga beberapa masalah yang didapatkan oleh desa tersebut. Yang pertama yaitu
susahnya mencari lahan yang cocok. Dikarenakan di desa tersebut rata-rata tanahnya itu basah dan susah dibangun untuk bangunan seperti itu. Yang kedua adanya kurangnya anggaran. Kurangnya anggaran menjadi faktor juga untuk keberlanjutan desa tersebut. Tapi di sini kuncinya itu masyarakat setempat itu mau membantu untuk pembangunan tersebut. Seperti ada masyarakat yang menyumbangkan beberapa material untuk pembangunan tersebut dan juga mencarikan lahan untuk pembangunan tersebut. Pembangunan tersebut, oh ya, ada lagi kurangnya mendapatkan tukang yang kompeten. Dikarenakan pada saat wawancara dia menjelaskan bahwa tukang untuk pembangunan gor tersebut mayoritasnya adalah orang-orang desa setempat. Terus berikutnya adalah pembangunan tersebut langsung diawasi oleh kepala desa tersebut dan juga ditangani oleh kepala dusun desa tersebut. Terlebih lagi masyarakat sering bergotong royong untuk membangun gor tersebut. Pembangunan gor tersebut langsung diawasi oleh kepala desa tersebut dan juga dipantau oleh kepala dusun dan juga ditangani oleh kepala dusun tersebut. Terlebih lagi masyarakat itu sangat aktif ya untuk membantu pembangunan tersebut dikarenakan antusiasnya tinggi untuk pembangunan gor tersebut yang bisa dipakai untuk gedung serbaguna dan juga memiliki jangka yang berkelanjutan untuk 10 tahun ke depannya lagi. Oleh karena itu masyarakat bersungguh-sungguh untuk menciptakan pembangunan gor tersebut terrealisasikan pada tahun 2025 mendatang. Dalam pembangunan tersebut ada beberapa tim yang dibagi untuk membuat pembangunan gor tersebut berhasil. Yang pertama ada tim yang untuk merumuskan perencanaan. Nah, di mana tim ini bertanggung jawab atas rencana pembangunan gor yang akan dilakukan tersebut. Yang kedua ada tim penyinkronan RPJM, di mana tim ini bertugas untuk memastikan bahwa mereka mengkoordinasikan antara rencana pembangunan dengan prioritas pembangunan lainnya di desa. Yang berikutnya ada tim keuangan yang bertanggung jawab untuk mengatur pemasukan dana tersebut yang menjadi anggaran pembuatan gor tersebut. Yang berikutnya ada tim regulasi, ini bertugas untuk mengenai semua aspek regulasi dan perizinan diperlukan untuk pembangunan gor. Hasil dari pembangunan gor ini jika sudah selesai nanti akan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan BUMDes Desa Sakernan sehingga bisa menambah pemasukan desa. Dalam hal pembangunan gor tersebut bisa disewakan untuk kegiatan lain-lain seperti pernikahan, acara desa, dan turnamen olahraga yang tadi sudah kita sebutkan. Dalam hal ini lapangan badminton ada di lapangan terbuka. Takut banyak kendala dan makanya dibangun lapangan gor tersebut agar lebih enak jika ada event-event seperti lomba antar desa di desa tersebut. Kesimpulannya, dalam proyek pembangunan gor yang ada di Desa Sakernan, kepala desa yang berperan dalam visi dan misi dalam mewujudkan yaitu telah merancang proyek pembangunan gor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Perencanaan ini dimulai pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar 500 juta belum termasuk pembangunan lahan. Jika sudah termasuk pembangunan lahan, maka akan keluar biaya sebesar 800 juta. Proses pembangunan gor ini baru mau berjalan di tahun ini. Dengan hal ini, proyek pembangunan infrastruktur ini membuat gor untuk kegiatan masyarakat dalam kompetisi olahraga. Dalam memenuhi visi dan misi kepala desa ini juga karena melihat akan ramainya penduduk setempat untuk 10 tahun mendatang. Sehingga bisa lebih menguntungkan jika membangun pembangunan gor ini sebagai gedung untuk kompetisi pertandingan lain-lainnya.
Untuk melakukan proses pembangunan GOR ini diperlukan adanya kesiapan yang matang dan sumber dana anggaran yang cukup untuk melakukan pembangunan ini hingga selesai pada tahun 2025 mendatang. Di setiap kegiatan pembangunan proyek ini selalu dilakukan dengan musyawarah RT. Hasil musyawarah ini yaitu menghadapi masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan dan juga potensi-potensi keberlanjutan desa tersebut. Komponen yang mengerti tentang pembuatan GOR yang akan dibuat bisa untuk lapangan voli dan badminton serta sulit dalam mencari lahan-lahan yang akan dibuat pembangunan GOR. Pada tahun 2024 baru dipatahkan hibah tanah untuk pembangunan ini. Dalam hal ini juga tanah yang didapatkan sulit untuk membangun karena tanah tersebut banjir dan perlu ditimbun. Dan untuk bahan tanah timbun tersebut mahal, jadi harus diguyur-guyur beberapa waktu. Jika belum ada, berhenti dulu hingga benar-benar mendapatkan bahan yang diperlukan agar pembangunan GOR ini dapat berhasil. Para perangkat desa selalu memantau aktivitas demi berjalannya proyek tersebut. Tak heran jika kepala desa dan sekdes memantau pembangunan GOR di desa tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam proses perorganisasian dan dalam perencanaan pembangunan GOR di Desa Sakernan, dan bahkan dianggap sebagai fondasi utama keseluruhan proses perencanaan pembangunan. Berikutnya ada saran, yaitu dalam pembangunan proyek ini semoga menemukan tukang yang membangun GOR yang lebih berkompeten, jadi bisa terwujud dengan baik dan maksimal. Diharapkan rampung tepat waktu agar tidak menghambat pembangunan yang lain di desa tersebut. Diharapkan GOR ini membantu masyarakat untuk beberapa tahun ke depan. Dan pada saat wawancara kami juga diantar oleh sekdes tersebut untuk melihat langsung bagaimana pembangunan tersebut yang sedang berlangsung. Memang di situ pas kami lihat tanahnya itu agak-agak basah gitu, jadi susah dan memakan banyak waktu, sehingga harus ditimbun dulu agar bisa dibuat semen gitu untuk lantai GOR-nya tersebut. Kalau nggak salah sudah hampir 90% pembangunan tersebut akan rampung. Mungkin segitu saja cerita yang akan saya sampaikan. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.